Kalau teman-teman bertanya, kira-kira kalau saya buat dosa apa sih efeknya? Ada bahayanya nggak? Ada bahayanya, dan luar biasa bahayanya. Di dunia akan datang bahaya yang berat, nanti kita sebutkan poin demi poin. Kalau meninggal tidak sempat taubat, sudah disiksa di dunia, di akhirat disiksa lagi. Yang pertama teman-teman, sempitnya hidup seseorang yang bermaksiat. Sumpek, gelisah, gundah. Gak ada orang yang buat maksiat itu lalu kemudian enak, gak ada. Bohong. Orang zina di kamar hotel, kemudian oh dia senang, enggak. Besok pagi dia bangun sumpeknya luar biasa. Gak tahu mau buat apa rasanya. Sumpek. Orang-orang non muslim tidak tahu harus kemana. Sumpek itu peringatan dari Allah supaya dia taubat, tapi dia nggak ngerti. Dia ulangi lagi zina besoknya, bertumpuk-tumpuk kesumpekan itu. Bahkan akhirnya ujungnya dikuasai oleh syaitan, akhirnya bunuh diri atau bunuh orang atau malah mabuk-mabukan yang berlebihan dan seterusnya. Allah berfirman tentang masalah ini, sempitnya hidup dan akan ada kegundahan, kegelisahan. Tidak ada dosa yang tidak mengalami ini teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya kata ulama tafsir, berbuat dosa. Allah suruh sholat nggak mau sholat, Allah suruh jujur malah bohong, ya. Dia berpaling dari peringatan Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama, sumpek, sedih, permasalahan yang tidak ada ujung-ujungnya. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia meninggal lagi tidak sempat taubat, di dunia sudah kena masalah, di akhirat lagi masalah lain. Yang kedua, orang yang berbuat dosa dan membuka pintu ini sesat dan jauh dari petunjuk. Susah untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Surah nomor 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki mengaku mukmin dan perempuan yang mengaku mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan halal haram. Silakan nikmati halal, silakan kerjakan perintah wajib atau sunnah, silakan jauh yang haram dan makruh. Maka mereka masih punya pilihan lain. Tidak layak untuk orang mukmin itu. Nikmati halal, ya, tinggalkan yang haram. Itu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Lalu kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, bermaksiat, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Tidak akan dapat petunjuk dari masalahnya. Jadi kalau kita sedang hadapi masalah teman-teman sekalian, bangkrut dari usaha, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ribut dalam rumah tangga tidak selesai-selesai, semua dosa. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Taubat, bersih. Apa kata sebagian ulama salaf? Saya tahu saya punya dosa kalau tiba-tiba saya lihat perubahan terjadi pada istri saya tanpa sebab. Bahkan saya melihat perubahan pada tunggangan saya. Antum mau starter mobil jadi masalah, mau ini susah, mau itu susah, apa saja. Bahkan tikus yang masuk ke rumahku, aku tahu karena penyebabnya dosa. Bayangkan. Sebagian ulama salaf menganggap kalau kakinya kesentuh batu, langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat dan beristighfar kepadamu. Langsung kakinya kesentuh. Kadang-kadang mau keluar hujan, kadang-kadang mau pakai baju mungkin belum disetrika bajunya. Kadang-kadang semua ini teman-teman sekecil apapun adalah penyebabnya dosa. Makin bersih dari dosa maka makin siap semua fasilitas. Yang ketiga, ia akan selalu didampingkan syaitan. Kalau dia selalu buat pintu dosa, Allah sengaja kirim syaitan mendampingi dia. Jadi hidupnya jadi penuh ketakutan. Selalu programnya adalah maksiat dan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. Surah nomor 43 ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran, maksudnya berbuat dosa, dilarang tapi dilanggar. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, sengaja buat dosa dan melanggar apa yang ada dalamnya, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Yang keempat, terancam masuk neraka kalau tidak sempat taubat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau taubat, kalau meninggal tidak sempat taubat ini lebih berat lagi. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya bermaksiat dan melanggar ketentuan-ketentuannya Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Juga dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23. Surah Jin surah nomor 72 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah, kata Nabi SAW, dan risalahnya. Dan hati-hatilah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dilarang tetap dilakukan, sesungguhnya baginya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.